Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Itu diulang-ulang sama beliau sampai beliau mendengar Rasulullah menjawab jawabannya wa alaika ya Syekh, wa alaikassalam ya Syekh. Pertama dijawab langsung oleh Nabi Muhammad. Ini suatu hal yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video kali ini saya akan membahas kembali yaitu tentang khurafat-khurafat yang didengungkan oleh para habib ini. Jadi teman-teman, baru-baru ini ya, ada seorang habib yang bercerita bahwasanya dalam setiap salam sholat Habib ini, salamnya selalu dijawab langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sahih Sunan Abu Dawud yang mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang pun yang memberikan salam kepadaku kecuali Allah akan mengembalikan rohku kepadaku, sehingga aku akan membalas salamnya. Nah teman-teman, ini memang hadis ini memang ada di Sahih Sunan Abu Dawud. Namun hadis tersebut itu aneh. Katanya ketika sholawat salam terakhir, itu Habib ini langsung mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membalas salamnya. Dan yang lebih parahnya lagi ya teman-teman, itu jamaah yang ada di belakang Habib itu semua mendengar salam dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba teman-teman ya, ini dari mana asalnya? Mereka selalu membuat cerita-cerita yang tidak benar. Jadi kita langsung saja, mari kita simak videonya ya. Ali bin Alwi Khala' Kasam ini, kana idza qala fi shalah aw ghairiha. Beliau ini kalau dalam salat atau di luar salat. Wa huwa fi baldatin tarim wa ghairi aw ghairiha. Baik beliau berada di kota Tarim atau di luarnya, ya, beliau mengucapkan salam, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Yukarriruha, beliau ulang-ulang itu ucapan salam kepada Nabi, hatta yasma'un Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, sampai beliau berhasil Nabi menjawab, sampai beliau berhasil mendengar jawabannya Nabi Muhammad mengatakan wa alaikassalam ya Syekh. Nah, teman-teman ya. Jadi Nabi itu menjawab langsung salamnya kepada Syekh tersebut. Allahu Akbar ya. Dari mana ini ya? Ini kalau bukan cerita khurafat itu dari mana ya? Bahkan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika bersolawat ya, ketika bersolawat ataupun mengucapkan salam kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah dijawab langsung ya, tidak pernah dijawab langsung. Karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah wafat. Jadi setiap kali beliau sholat di dalam tasyahud akhirnya beliau itu nggak akan sambung Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Setelahnya kan Assalamu alaina. Mereka nggak akan sambung Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Itu diulang-ulang sama beliau sampai beliau mendengar Rasulullah menjawab jawabannya wa alaika ya Syekh, wa alaikassalam ya Syekh. Pertama dijawab langsung oleh Nabi Muhammad. Ini suatu hal yang luar biasa. Ya. Memang banyak orang yang mengucapkan salam kepada Nabi dijawab oleh Rasulullah. Banyak ulama, aulia yang semisal itu banyak. Tapi kemuliaannya Sayyidina Ali bin Alwi Khala' Kasam ini, beliau kelebihannya ketika beliau dijawab salamnya oleh Rasulullah, bukan hanya beliau saja yang mendengar. Tapi orang-orang yang ada di sekitar beliau itu pun bisa mendengar jawabannya Nabi Muhammad. Nah teman-teman, ya itulah ya cerita halu, cerita khurafat dari kalangan habib-habib ya. Kok bisa demikian ya teman-teman ya? Memang saya sepakat ya, kalau kita mengucapkan salam, kita bersolawat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dijawab langsung ya, dijawab langsung. Namun tidak semacam itu ya. Kemudian mereka ini mengatakan bahwa langsung dijawab dan mendengarkan sendiri dan jamaahnya juga mendengar. Ini dari mana? Seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu ada hadis dari Sunan Abu Dawud ya tentang terkait masalah itu. Namun ini seakan-akan Habib tersebut itu sakti, ya, punya karomah. Karomahnya itu ketika salam kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu langsung dijawab langsung dan mendengar, kemudian jamaah yang lain mendengar. Ini tidak benar. Ini adalah cerita khurafat. Kenapa ya? Kalangan mereka ini selalu membuat cerita-cerita yang belum tentu kebenarannya, bahkan cerita-cerita palsu. Ini dari mana asalnya? Agama ini akan rusak kalau umat Islam ini dicekokin tiap hari cerita-cerita halus semacam ini.
Kalaulah mau bercerita, please lah, tolonglah ya, ceritalah tentang sirah Nabi ataupun para sahabat ketika berperang melawan kaum kafir ya. Itu lebih baik, itu lebih bagus. Akan menambah keimanan kita, akan menambah kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat serta ahlul bait. Ini malah menambah apa? Bukan menambah keimanan ya. Ini akan menambah cerita-cerita khurafat di dalam pikiran manusia itu. Pengen cerita lagi, tidak ada habisnya. Nah, seolah-olah mereka ini menganggap Rasulullah SAW itu ya itu masih hidup seperti hidupnya manusia ini. Memang benar Rasulullah SAW itu hidup di alam kubur ya, namun ini di alam barzah, bukan di alam seperti manusia kita ini bisa berjalan-jalan, bisa menjawab salam langsung didengarkan oleh manusia. Enggak semacam itu. Nah, akhirnya kan timbul-timbul khurafat-khurafat semacam ini. Seperti yang dalam Sunan Abu Dawud tadi ya, dengan isnad yang hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya tidak ada seorang pun yang memberikan salam kepadaku kecuali Allah akan mengembalikan roh kepadaku sehingga aku akan membalas salamnya. Ya. Jadi hadis ini tidak secara terang, tidak sahih menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW itu mendengar langsung ya, yaitu salam seorang muslim. Bahkan ada kemungkinan maknanya adalah Nabi SAW akan menjawab salam seorang mukmin jika malaikat menyampaikan kepada beliau SAW seorang muslim kepadanya. Jikapun kita andaikan bahwa Nabi SAW itu benar-benar mendengar salam seorang muslim, namun hal itu tidaklah serta-merta menjadi kepastian bahwa beliau SAW dapat mendengar setiap doa dan panggilan orang hidup yang ditujukan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang dimaksud ya teman-teman. Sesungguhnya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu hidup di kuburnya itu dalam arti kehidupan alam kubur, yaitu alam barzah ya, bukan hidup seperti yang kita ini ya, yaitu di alam kuburnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu memperoleh berbagai kenikmatan hidup dan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai balasan atas kerja-kerja besar dan baik Rasulullah SAW yang dilakukannya. Pada saat hidupnya di dunia, sholawat serta salam paling afdol dari Allah hendaknya senantiasa terus kepada beliau. Namun ya teman-teman, bukan berarti ya rohnya itu dikembalikan ke jasad supaya beliau SAW itu hidup kembali sebagaimana hidup di dunia ya. Bukan pula rohnya itu dikumpulkan dengan jasadnya hingga beliau SAW itu hidup sebagaimana hidup di hari akhirat. Namun kehidupan ini merupakan kehidupan alam barzah, yaitu pertengahan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dengan demikian diketahui bahwa beliau telah wafat, yaitu telah meninggal sebagaimana nabi-nabi dan orang-orang lain terdahulu telah wafat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yaitu surat Al-Anbiya ayat 34, dan kami tidak menjadikan seorang manusia itu hidup kekal sebelummu, maka jika engkau mati, apakah mereka akan kekal? Kemudian di ayat lain di surat Ar-Rahman ayat 26 sampai 27, semua yang ada di bumi itu akan binasa, tetapi wajah Rabbmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Kemudian di ayat lain, Al-Quran surat Az-Zumar ayat 30, sesungguhnya engkau Muhammad pasti akan mati, dan mereka pasti akan mati pula. Nah teman-teman, jadi kalau ada seorang Habib yang mengatakan bahwa Syekh itu bersolawat kepada baginda Nabi SAW, lalu dijawab langsung dan mendengarnya langsung, bahkan jamaahnya di belakang itu juga mendengar, itu tidak benar. Itu tidak benar, 100% tidak benar. Itu bohong, itu dusta, itu khurafat. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa saya sampaikan. Itu tidak benar apa yang diucapkan Habib tersebut. Itu adalah bentuk khurafat. Nah, oke teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.